Assalamualaikum. Ngobrol pagi hari Kamis 27 Mei. Nggak kerasa udah 23 tahun ini reformasi. Saya mau refleksi sebentar. Sebetulnya ketika setelah 20 tahun banyak yang berubah, tetapi saya merasakan harus jujur bahwa perubahan itu belum sesuai dengan yang diharapkan ketika itu, dan ini harus terus dilakukan perubahan-perubahan lagi yang lebih signifikan. Saya mau menyampaikan bahwa persoalan yang paling mendasar dari yang saya lihat pada bangsa ini adalah kebanyakan orang-orangnya itu menginginkan dan berpendapat menjadi pejabat itu atau petinggi lah ya. Entah itu pejabat partai, pejabat pemerintah, pejabat BUMN, dan petinggi-petinggi begitu. Itu urusan menjadi selesai. Padahal menjadi petinggi dan pejabat itu sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah orang Indonesia yang 270 juta ini gitu kan. Jadi akibatnya berebut, akibatnya berpikir jangka pendek dan instan. Dan karena itu terkesan untuk menyelamatkan diri masing-masing dan keluarga itu menjadi sangat kuat. Salah satunya rebutan jabatan, saling menyingkirkan. Tapi di sisi lainnya untuk keamanan itu maka ngumpulin harta, atau korupsi lah bahasa sederhananya. Jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi, persoalan yang paling terjadi di mana-mana korupsi itu ya kisruh. Menyebabkan banyak hal lah ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi di kali ini bahwa itu akar persoalannya itu seperti tadi gitu. Nah, oleh karena itu ke depan gitu kan, marilah kita justru sekarang berbalik setelah kondisi pandemi ini, di mana sesungguhnya kan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan ketika kita mampu membaca peluang-peluang di zaman yang sulit itu. Nah, saya melihat bahwa sesungguhnya kunci keberhasilan dari sebuah bangsa itu ketika setiap manusianya mampu berkarya. Jadi orang itu hidup dan besar karena karyanya. Karyanya itu bisa sangat spesifik dan bisa sangat digemari atau dibutuhkan oleh orang-orang yang lainnya. Karena kembali lagi masalah di satu pihak itu sebetulnya peluang untuk pihak yang lain. Jadi itu juga yang harus dipandang, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan dan hikmah gitu kan. Jadi ini sangat nyata gitu. Jadi ketemu persoalan itu bukan ngeluh atau menyerah, tetapi justru harus merasa tertantang untuk membuat solusinya. Dan itu tidak ada pilihan lain, karya. Nah, untuk berbagai macam karya itu maka tidak bisa dipungkiri kunci dari keberhasilan sebuah bangsa itu adalah keunggulan orangnya dan manusianya. Jadi orang-orang per orangnya, kemudian juga manusia secara menyeluruhnya. Dan kalau kita lihat Indonesia ini, maka salah satu kunci kembali lagi yang sesungguhnya sudah sangat unggul, alamnya itu surga. Jadi tanah surga ini harus membuat menjadi surga yang bisa betul-betul surga, sehingga seluruh dunia datang ke Indonesia ini
hidup di tanah surga ini gitu kan. Jadi pertanian, pariwisata, kemudian juga pangan, iklimnya dua, panasnya enak, dinginnya tidak terlalu dingin. Itu kunci yang sangat nyata gitu. Nah, oleh karena itu setelah 23 tahun reformasi ini, saya mengajak bahwa sudah saatnya hari-hari ini kita fokus justru sekarang bagaimana menciptakan berbagai karya itu. Sebagai contoh yang paling sederhana, misalnya di berbagai negara, ketika orang sudah kecelakaan, sudah lumpuh pun dengan teknologi bisa tetap berkarya. Nah, orang Indonesia di sana karena ramah, kemudian juga rajin dan mengabdinya bagus, bisa menolongnya gitu kan. Untuk orang keluarga itu tetap bisa bekerja gitu, orang itu bisa tetap bekerja. Nah, tetapi bagaimana teknologi itu dibuat, kemudian juga diciptakan untuk membantu orang yang lumpuh itu, saya kira di Indonesia belum begitu dikenal dan populer. Tetapi itu tantangan, artinya itu karya, salah satu karya. Jadi di negeri ini kalau misalnya tidak belum atau sampai ke situ, maka misalnya apakah itu minyak kasiri, apakah itu dari kayu bajakan, apakah itu kombinasi madu dan bawang putih yang bisa membuat imunitas sehat dan yang lain-lain, itu harus terus diciptakan. Begitu juga kuliner-kuliner, begitu juga batik, baju, model ya, itu juga kan Nelson Mandela saja sampai sangat mencintai batiknya Indonesia. Jadi mari kita sekarang berpikirnya karya. Jadi bukan lagi kita fokus di jabatan, di kedudukan, kemudian pada pertarungan yang short term. Tapi marilah bangsa ini sekarang merubah sikapnya, mengedepankan karya-karya dari masing-masing anak bangsanya sehingga berhasil. Dan itu juga bukan mimpi ya, ketika kita bicara Warren Buffett kemudian dengan keluar biasaannya mengelola perusahaan yang dia beli, atau Mark Zuckerberg dengan Facebook, kemudian juga Bill Gates dengan Microsoft, itu adalah sebuah bentuk nyata daripada karya ya. Jadi ini rada beda dengan misalnya perusahaan ya. Perusahaan itu bisa besar kalau namanya perusahaan yang tidak spesifik kepada keunggulan hasil karya tadi, maka dia akan membabat hutan, ngerampasin tanah, nyusahin banyak orang gitu kan. Jadi besar dan kaya itu karena menyusahkan orang lain. Berbeda dengan tadi itu ya yang disampaikan seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates maupun Warren Buffett. Nah, kita sekarang mari ke yang fokus tadi gitu kan. Jadi bukan perusahaan yang dibesarkan sebagai tujuan, tetapi karya yang betul-betul meringankan kehidupan umat manusia, itulah untuk menolong umat manusia yang diciptakan. Nah, ini sangat penting. Jadi di seluruh WAG, kemudian juga diskusi, pertemuan, semoga memakin fokus di diskusi dan mulai menciptakan hal-hal seperti itu. Entah itu energi listrik yang terbarukan, kemudian air dari laut gitu kan, kemudian juga membersihkan lingkungan, kemudian menyehatkan lahan-lahan yang rusak karena tambang, kemudian juga merehabilitasi kerusakan yang terjadi pada orang akibat pembangunan ini ya, dendam, rusak, jadi macam-macam lah, akibat narkoba, akibat banyak hal yang di negeri ini telah terjadi. Tapi intinya adalah marilah kita fokus justru pada karya. Berkaryalah terus, membuat karyalah terus, menciptakan hal-hal yang meringankan kehidupan banyak orang. Jadi jauhkan yang menyusahkan.
dan membuat jebakan-jebakan serta merusak sistem. Saya kira itu tantangan 23 tahun reformasi ke depan. Semoga menjadi inspirasi dan sesuatu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.